Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi atas pembukaannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja. Perkenalkan, saya Anggir Binukopaksi selaku pengajar. Saya dari Politeknik Negeri Madiun. Nanti akan ditemani juga sama Bapak Gus Nanang, juga dari Politeknik Negeri Madiun. Nanti akan diperkenalkan sendiri ya. Oke, mungkin agenda hari ini cukup singkat karena ini masih belum masuk ke pertemuan resminya ya. Ini masih semacam sosialisasi sebelum kita masuk ke pertemuan besok gitu. Hari ini nanti mungkin sedikit perkenalan aja, kemudian penjelasan terkait jadwal. Untuk jadwal apakah sudah di-share atau belum, nanti kita bahas. Kemudian metode pelatihan, terus kita checking apakah LMS dari para peserta nanti apakah sudah udah berjalan normal atau mungkin masih ada kendala segala macamnya, nanti kita bahas. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. Terus nanti mungkin di akhir akan ada pretest. Nah, pretest itu yang akan digunakan untuk kita scanning seberapa jauh pemahaman sebelum pelatihan, dan nanti juga ada di akhir itu post testnya gitu, final testnya. Jadi setelah kalian mengikuti pelatihan, kira-kira sudah seberapa besar perkembangannya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertemuan. Bentar. Oke, sudah tampil ya. Oke, sebenarnya pelatihan VSGA ini sebenarnya apa ya? Sebelum kita masuk ke ini dulu, kita perkenalan dulu deh VSGA itu apa gitu. Mungkin banyak yang belum tahu juga VSGA itu apa. Jadi VSGA itu salah satu program yang dicanangkan oleh Kominfo untuk memberikan kesempatan bagi lulusan vokasi, yaitu kebanyakan SMK gitu ya, lulusan vokasi terutama SMK, khususnya SMK itu, untuk memberikan kesempatan yang nantinya akan berguna ketika kalian mau sertifikatnya mau digunakan untuk bekerja ataupun untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Nah, di VSGA sendiri ini sebenarnya cukup banyak ya jenis pelatihannya. Total di sini ada 333 pelatihan. Dan peserta yang di sini ini nanti akan difokuskan hanya untuk junior web development, di mana mitranya adalah pihak dari Politeknik Negeri Madiun. Nah, mungkin nanti kalau semisal nih ada kesempatan lain, insya Allah juga bisa tuh mengikuti pelatihan-pelatihan yang selanjutnya dari programnya Kominfo. Karena di sini cukup banyak sebenarnya. Ada untuk fresh graduate ada, kemudian ada professional academy ada, untuk aparatur juga ada, wirausaha ada. Biasanya nanti untuk lulusan vokasi biasanya diarahinya ke VSGA, sedangkan mahasiswa-mahasiswa itu biasanya ada sendiri Talent Scouting Academy TSA, biasanya seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit tentang VSGA. Jadi di sini ini kurang lebih inilah gambaran tentang VSGA gitu. Total ada 15 tema pelatihan. Kemudian ada mitra, salah satunya adalah Politeknik Negeri Madiun, dan total ada 333 pelatihan. Jadi mulai hari ini serempak seluruh Indonesia ini sudah dimulai gitu. Cuma untuk kelas kita hari ini masih sosialisasi, dan besok kita mulai untuk pertemuan resminya. Oke, itu sedikit tentang VSGA. Lalu apa aja sih yang akan diajarkan atau yang kita bahas di pelatihan junior web developer khususnya di kelas C ini? Kelihatan ya? Oke. Jadi nanti total itu ada 15 pertemuan. Total di sini tuh kita ada 15 pertemuan. Total ada 15 pertemuan. Oke. Di mana pertemuan pertama kita mulai nanti dengan persiapan dan juga
permulaan lah, permulaan. Di mana nanti ini baru kita mulai besok ya, pertemuan satu itu baru kita mulai besok. Nanti kita akan siapin tuh gimana kalian membuat apa namanya itu mempersiapkan apa aja yang perlu diinstal alat bantunya. Nanti ada XMPP untuk yang pengguna Windows, kalau ada pengguna Linux bisa pakai LAMPP atau pengguna Mac bisa pakai MAMPP gitu. Jadi ada sendiri itu nanti. Itu biasanya itu udah satu paket, ada Apache Server, kemudian ada MySQL ataupun Postgre bisa. Intinya database-nya, kemudian ada PHP-nya juga, biasanya satu paket. Lalu mungkin alat bantu lainnya seperti text editor, nanti bisa pakai Sublime Text, bisa pakai Visual Studio, bisa pakai Notepad++. Teman-teman mana aja yang nyaman, silahkan nanti dipakai. Terus selain itu untuk collaboration tool bisa pakai Git, biasanya seperti itu. Nah, nanti kita bahas besok keseluruhannya. Nanti di pertemuan satu kita juga akan bahas tentang algoritma dan flowchart-nya. Mestinya yang apa namanya lulusan SMK terutama di RPL pastinya sudah sedikit tahu ini, tapi nanti kita coba untuk refreshing dulu apakah seberapa jauh keseluruhan peserta mengenal tentang algoritma dan flowchart-nya. Lalu di pertemuan 2 nanti akan ada pengenalan tentang gimana sih kita apa namanya itu perlu merancang user interface. Setelah dapat rancangannya kita implementasikan. Nanti itu di pertemuan 2. Setelah tahu nih apa rancangannya seperti apa, nanti di pertemuan 3 kita akan membuat antarmukanya. Jadi langsung ke apa namanya itu main main di HTML-nya nanti kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu nanti di pertemuan di pertemuan 3 ini itu langsung project ya. Jadi projectnya membuat antarmuka sesuai desain yang sudah disampaikan di pertemuan 2. Lalu di pertemuan 4 nanti kita akan sedikit membahas tentang bagaimana menerapkan eksekusi atau bahasa pemrograman berbasis teks dan grafik. Nanti mengidentifikasi mekanismenya, terus running code-nya, kemudian eksekusinya seperti apa. Itu kurang lebih di pertemuan 4. Lalu di pertemuan 5 kita lanjutkan dengan apa namanya itu masih sama sih, kurang lebih masih sama. Jadi gimana menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman yang masih sifatnya itu statis gitu, masih statis. Belum belum sampai apa namanya itu uh, koneksi ke database segala macam, masih statis gitu. Di pertemuan 6 pun juga masih sama, masih tentang mungkin nanti membuat form, kemudian bagaimana menjalankan animasi, menampilkan gambar, kurang lebih seperti itu, masih statis. Dan nanti sampai pertemuan 7, nah itu apa namanya itu akan ada project di mana kita mengeksekusi gimana caranya bikin login form dan validasinya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertemuan 8 sampai selanjutnya ini nanti karena kita di sini ada 2 pengajar, jadi nanti pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini nanti dengan saya, dan pertemuan 8 dan selanjutnya nanti akan dengan apa namanya Pak Gus Nanang. Mungkin Pak Gus Nanang bisa memperkenalkan diri dan kira-kira apa aja yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Monggo Pak Gus. Oke, terima kasih Pak Angger dan Pak Budi. Ini suara saya bisa didengar? Oke, saya izin share screen dulu. Mohon maaf, Pak Gus Nanang, untuk suaranya kurang terdengar. Oke, sekarang gimana? Sudah bisa didengar? Oke, gimana Pak Budi? Sudah bisa didengar? Kurang keras, Bapak, kurang keras. Kurang keras. Oke, sebentar ya. Oke, saat ini
Masih belum bisa didengar ya? Masih mungkin gini aja. Ini sudah bisa didengar? Ampun Bapak, ampun. Oke. Terima kasih ke Pak Angger dan Pak Budi. Ini share screen saya bisa dilihat ya untuk teman-teman serta pelatihan. Bisa? Sini ada Mbak Winda, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih atas feedbacknya. Di nanti, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Angger tadi, kita nanti akan istilahnya sharing, jadi bertemu dan berdiskusi tentang materi kita adalah junior web developer. Di nanti sesi pertama, pertengahan sesi pertama akan dipandu oleh Pak Angger, kemudian nanti di 8 sampai pertemuan terakhir nanti dengan saya. Kemudian di junior web developer ini nanti eh, sebelum saya terangkan untuk silabus yang ke-8 sama yang ke-9 di sini eh, output dari kemampuan yang kalian miliki nanti adalah seperti buat website, kemudian buat user interface, kemudian gunakan library dan seterusnya. Intinya kalian setelah eh, program ini diharapkan nanti mampu membuat web lah gitu. Kemudian selain itu, selain mampu membuat web juga ada nanti kalian dapat sertifikasi. Jadi sertifikasi kompetensi yang dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kalian selain dari program ini selain dapat ilmu dan pengetahuan, kalian nanti juga akan dapat sertifikat yang bisa kalian gunakan untuk sebagai pembangun dari CV kalian. Kemudian kita masuk nih ke pertemuan ke-8 ya berarti. Nanti saya di pertemuan ke-8. Jadi nanti di BNSP itu ada syarat. Jadi ada syarat beberapa pengetahuan yang harus kalian miliki sebagai junior web development. Itu yang pertama sebenarnya ada di kode ini ada J002, kemudian J60502 ini, kemudian ini dan seterusnya nanti yang akan diampu oleh Pak Angger. Kemudian nanti di saya itu ada pertemuan ke-8. Jadi kita mulai menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis tag, kemudian bagaimana menyusun kode atau fungsi yang rapi, bagaimana kita menerapkan clean code dan seterusnya. Kemudian di pertemuan ke-9 ini masih sama, pertemuan 8 ini masih sama, bagaimana nyusun kode yang bagus, bagaimana nyusun kode yang istilahnya clean. Kemudian pertemuan ke-9 itu kita akan menggunakan tipe data dan kontrol program. Kemudian pertemuan 10 ada mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Kemudian membuat data entry sebuah website. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana membuat form input. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-11 kita akan mengimplementasikan jadi bagaimana kita melakukan pengolahan terhadap array. Kemudian pertemuan ke-11 itu ada reuse code. Jadi di mana kita menggunakan kode-kode library yang sudah ada. Jadi perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya eh, untuk saat ini sudah banyak sekali library yang bisa kita gunakan dalam pengembangan dari web. Jadi kita tidak seperti zaman dulu yang kita harus buat sendiri, kemudian kita masukkan dan seterusnya. Kalau sekarang sudah banyak
library yang bisa kita gunakan. Itu nanti kita bahas di pertemuan ke-7 beserta kita koneksikan ke database. Jadi web tersebut kita coba koneksikan ke database. Kemudian ke-13 itu CRUD-nya, create update delete dari database tersebut. Kemudian membuat fungsi laporan. Kemudian di pertemuan ke-14 kita akan coba deploy hasil dari proyek kita tadi ke web server. Jadi kita akan coba ke deploy ke hosting. Kemudian pada pertemuan ini nanti sebentar, ada saya share screen dulu. Pertemuan ini nanti ada beberapa tugas praktek nanti. Jadi setiap beberapa pertemuan sekali itu akan ada praktek sehingga nanti kalian bisa menerapkan apa yang sudah kita bahas eh, pada materi. Oke, nanti kalian punya ada 5, 6, ada 6 praktek. Jadi ada 6 praktek yang akan kalian jalani nanti. Ini saya bisa sandingkan apa enggak ya. Jadi di pertemuan ke-1 sama kedua, itu pertemuan ketiganya ada praktek. Yaitu pertemuan ketiganya ini ada praktek. Jadi kalian di pertemuan ke-1 kedua itu kan kalian belajar membuat antar muka. Kemudian di pertemuan ketiga itu kalian praktek langsung bagaimana cara membuat antar muka. Kemudian berarti sebagai tugas. Kemudian di sini kriteria penilaiannya. Kemudian di pertemuan keempat, sebentar. Di pertemuan keempat, kelima, sama keenam, jadi ada pertemuan materi lagi di 4, 5, 6 itu pertemuan materi. Di mana nanti di pertemuan ke-7 itu kalian masuk ke tugas praktek 2. Jadi pertemuan ke-7 itu kalian buat project untuk membuat minimal login validasi. Jadi membuat halaman login, kemudian membuat halaman order dari form di HTML. Ini di pertemuan ke berapa tadi? Pertemuan ke-8 7 ya, pertemuan ke-7. Kemudian pertemuan ke-8, ke-9, ke-8, ke-9, ke-10 itu masih materi. Kemudian pertemuan ke-11 ke-10 itu diselingi. Jadi di pertemuan ke-10 itu diselingi dengan praktek 3. Jadi kalian nanti akan mencoba membuat database, kemudian database tersebut akan dihubungkan dengan input. Jadi ada form input untuk menghubungkan antara database dengan pengguna. Kemudian mencoba menampilkan data dari inputan tersebut yang tadinya ada di database, kemudian diambil dan ditampilkan ke pengguna. Oke, kemudian pertemuan 11, 12, 13, kemudian ada project lagi di pertemuan ke-13. Jadi ada project di pertemuan ada banyak project di pertemuan ke-12 itu ada 12, ada project 4, ada project 5 di pertemuan ke-13, kemudian ada project 6 di pertemuan ke-14. Jadi di akhir di pertemuan 12, 13, 14 itu nanti akan ada banyak proyek. Coba kalian di pertemuan kelima di uh, pertemuan ke-12 itu kalian coba membuat
database, kemudian dicoba dihubungkan dengan tampilannya. Kemudian pertemuan ke-13 itu masih sama, dari database diambil di CRUD lagi. Kemudian pertemuan ke-14 itu kalian nyoba deploy hasil dari project kalian itu ke real hosting. Jadi hosting yang ada di internet. Nanti kita bisa coba gratis, atau mungkin saya nanti bisa konsultasi lagi dengan pihak penyelenggara apakah ada fasilitas dari penyelenggara, atau nanti kita coba hosting di domain-domain yang gratis. Oke, kemudian nanti pertemuan ke-15 itu berarti persiapan kalian untuk ke sertifikasi profesi. Jadi persiapan untuk materi tesnya dan seterusnya itu ada di pertemuan terakhir, pertemuan ke-15. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan dari peserta sebelum saya lanjut. Ya, silakan. Sini ada Mas Yardan, kemudian ada siapa lagi? Ada Mas Jeffrey, ada Muhammad. Ada yang tanyakan? Untuk skema pertemuan kita, nanti jadwalnya akan dipandu oleh admin kelas. Jadi nanti mungkin admin akan membuat list jadwal, atau mungkin akan dibagikan ke grup atau gimana nanti, monggo. Ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak, sudah jelas. Oke. Selanjutnya kita akan coba ke LMS-nya nih. Karena sudah bisa akses LMS-nya belum? Bisa. Sudah ya? Ada mungkin yang belum? Nih, saya coba share screen dulu LMS-nya. Ini sudah bisa terlihat share screen-nya? Sudah ya. Jadi nanti di situ kalian bisa lihat modul keberapa semuanya. Untuk peserta dulu. Saya tanya konfirmasi ke peserta. Kalian bisa lihat sampai modul keberapa? Sampai terakhir persiapan. Ya, untuk peserta teman-teman gimana? Yuk, coba masuk ke LMS-nya, terus saya butuh feedback kalian nanti supaya kita bisa cek apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Saya nanti Pak Budi selaku admin kelas tahu mana yang sudah nyampe ke kalian sama mana yang belum bisa kalian lihat. Mungkin gini aja Pak, mungkin bisa salah satu peserta
minta tolong kira-kira bisa nggak yang share screen terkait LMS dari sisi peserta gitu. Oh gitu. Oke. Ayo silakan share screen. Karena ini kan apa namanya itu LMS dari Kominfo tergolong baru ya, sedikit beda. Jadi kita juga pengen tahu kalau dari sisi peserta seperti apa gitu. Pak, suara saya terdengar, Pak. Terdengar ya, silakan. Mohon izin untuk share screen LMS saya, boleh? Ya, silakan, silakan. Oke, terima kasih, silakan. Sudah masuk, Bapak? Oke, sudah. Ya, sudah. Oke, silakan coba di My Course. Di mana, Pak? My Course atas. Oh, course. Nah, oke, coba silakan diklik view. Situ ada view di atas. Di Junior Web Developer itu ada view. Bentar. Yang ini, Pak. Oke, ya itu view. Ini, Pak. Oke, coba di scroll ke bawah terus. Ya, Pak. Sudah ini sampai persiapan sertifikasi ini sudah ada. Pertemuan ke-56 ya, berarti belum ada ya pertemuan ke-56. Belum ada. Terus yang belum ada lagi, nanti saya minta tolong Pak Budi dicatat dulu. Proyek 56 belum ada. Terus 56 Lalu yang atas sudah. kayaknya ini sudah semua, Pak, yang ke atas. Coba dari atas dulu. Pertemuan 1, Ini ya, Pak. Dari sini. ya itu ditutup dulu. Oke, terus pertemuan 1 itu mengimplementasikan itu pertemuan 2, perintah eksekusi itu pertemuan 4, fungsi file itu pertemuan udah masuk ke pertemuan 8 ya itu ya. 8 sudah. Coba kalau yang menerapkan perintah eksekusi itu pertemuan berapa aja? 4 sampai 6. Oh, seperti itu. Oke, berarti 6 terus 7. Oh, 7 project. Oh ya, oke. 8, 9, terus 10, 11, 12 itu project ya, Pak? Pak Nanang. 12 kayaknya project itu. Iya. Hanya Oke, 12 project. 13, 14. Oke, terus 13, 14, terus 12. Ya, ini Oh, modul. oh, ini berarti untuk pengumpulan gitu, Pak. Iya. 12-nya di sini. Nanti di project 56 itu akan ada assignment, jadi kalian mengumpulkan di sana. Jadi memang untuk di proyek di pertemuan ke-13 sama 14 itu tidak ada materi karena itu nanti digunakan untuk proyek. Jadi kalian buat database, kemudian deploy ke server dan seterusnya. Ya. Oke, ada lagi dari Pak Angger mungkin? Oke, jika tidak ada,
nanti sebelum kita mulai di pertemuan selanjutnya ada free test ya, ada free test di general. Jadi di general itu ada kelas JWDC. Ingat sih dikerjakan nanti yang JWD yang C ya. Jadi kalau ada free test kelas nanti kalian bisa kerjakan sing enek yang ada namanya JWDC, berarti kelas C ya. Itu yang itu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ada butuh persiapan atau tidak, Pak Angger? Mungkin bisa dipandu untuk pertemuan selanjutnya mungkin. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, jadi gini, sebelum masuk apa yang mau dibahas di pertemuan selanjutnya, gini, metode pembelajaran. Mungkin kalau saya lihat dari dari materi yang disiapkan oleh pihak Kominfo itu cukup padat sekali. Jadi cukup padat sekali. Apa nanti kita lihat apakah jadi modelnya gini aja, mungkin lebih kayak workshop ya. Jadi nanti saya terangkan, kemudian saya praktikkan. Teman-teman kalau bisa mengikuti dari rumah. Jadi ketika saya mempraktikkan apa, teman-teman juga mempraktikkan apa yang saya praktikkan gitu. Nah, nanti kalaupun karena kita setiap pertemuan itu kan waktunya 90 menit ya. Cukup cukup singkat karena eh, ya itu cukup singkat untuk apa namanya itu ilmu praktikum gitu. Eh, jadi nanti kalau 90 menit itu ternyata waktunya kurang untuk apa namanya itu kalian mengikuti praktik yang para pengajar sampaikan, nanti selebihnya itu bisa dibahas di luar jam yang sudah ditentukan. Jadi mungkin misal nih di pertemuan pertama kita bahas tentang algoritma. Jadi untuk menyesuaikan semua materi bisa disampaikan di pertemuan satu terkait algoritma segala macamnya itu, mungkin saya akan coba untuk ngepresin gitu. Maksudnya materi yang sudah disiapkan Kominfo itu tersampaikan dulu semua. Jadi nanti mungkin kalau semisal 90 menit cukup, alhamdulillah, dan masih ada sisa waktu mungkin kita bisa pakai untuk tanya jawab. Tapi kalau 90 menit itu ternyata tidak cukup, eh, coba untuk saya press segala macamnya. Nanti kalau teman-teman tidak bisa mengikuti ketika praktikum, bisa dibahas di luar jam yang sudah ditentukan. Mungkin seperti itu. Bagaimana Pak Nana? Oke, contoh ini kan besok ya, kita mulai besok di hari Jumat, itu kan pertemuan pertama nih. Pertemuan pertama itu kelas C, nanti kan dimulai jam 9 sampai 11 tuh ya. Nah, karena periso juga berhubung hari Jumat juga gitu. Jadi semua pertemuan ini nanti kita mulainya jam 9 pagi sampai jam 11. Nah, semisal dari jam 9 pagi sampai jam 11, eh, apa namanya, ternyata materi yang disampaikan apa namanya itu tidak sampai lah, intinya tidak sampai waktunya itu jadi kayaknya nggak akan ada tuh waktu untuk kita tanya jawab secara interaktif lah, kayak kalian sekolah gitu di sekolahan. Misal guru praktik terus kalian mempraktikkan juga terus tanya jawab itu sepertinya enggak. Jadi nanti modelnya mungkin lebih kayak workshop ya, kita lebih kayak workshop dari para pengajar menyampaikan materi kemudian mempraktikkan, kalian ngikutin aja. Kalau misal kalian enggak apa namanya enggak keburu, enggak bisa ngikutin apa yang apa namanya itu pengajar sampaikan, nanti kalian bisa lihat ulang modul yang sudah disampaikan di LMS. Jadi tadi kan setiap pertemuan itu kan ada modulnya. Seperti itu, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Nanang terkait metode pembelajaran. Oh, iya, itu tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Angger. Ini adalah jadwal pelatihan pertemuannya, tapi nanti ini jadwalnya nanti kalau misalnya ada perubahan atau seperti apa nanti akan dikoordinasikan lagi oleh admin kelas. Kemudian eh, nanti jangan lupa setiap ada project itu berarti harus kalian laksanakan karena nanti kita melihat kelulusannya juga dari kriteria pengerjaan proyeknya. Kemudian
untuk setiap pertemuan itu nanti kan biasanya ada absensi. Nanti kalau skema dari DTS-nya absensi itu via barcode, nggih, Pak Budi. Betul Bapak, untuk besok mulai menggunakan barcode untuk presensinya. Untuk hari ini kan belum dijadwalkan untuk pertemuan, jadi masih menggunakan Google Form. Demikian, terima kasih. Oke, berarti nanti untuk barcode-nya, jadi kalau informasinya ada check-in sama check-out-nya, berarti nanti kita akan bagikan waktu sesi Zoom seperti ini untuk check-in-nya, kemudian untuk check-out-nya. Kemudian mungkin ada yang feedback dari teman-teman atau ada yang tanyakan. Nanti kita buat santai saja, jadi tidak usah terlalu tegang. Kalau misalnya mungkin sudah bisa gitu, bisa di sharing ke temannya. Jadi nanti kalau memang ada teman-teman yang sudah pernah buat, kemudian punya pengalaman seperti apa dan seterusnya, nanti kita bisa bertukar atau kita bisa sharing di sini. Jadi gak usah terlalu monoton. Jadi gitu aja. Oke, ada yang tanyakan? Saya sedikit menambahkan Pak. Jadi di kolom chat sudah saya saya sampaikan tautan terkait aplikasi yang digunakan untuk presensi di setiap pertemuannya ya. Jadi untuk pertemuan hari hari ini kita masih pakai Google Form dulu karena tidak masuk ke pertemuan pertemuan pembelajaran. Jadi ini masih sosialisasi, kita masih pakai Google Form. Nah, nanti setelah masuk ke pertemuan di pembelajaran, kalian pakai aplikasi dari Kominfo. Linknya sudah saya sampaikan di kolom chat. Coba itu kalian install. Mungkin nanti juga dicoba-coba apakah ada nggak sih fitur terkait presensi di pelatihan yang kalian ikutin. Jadi kan kalian mestinya login menggunakan akun yang sama yang kalian gunakan di LMS. Seperti itu. Coba nanti kalian login dulu di aplikasinya Digital Island ini menggunakan akun yang sama dengan akun yang ada di LMS. Sehingga nanti di situ ada pelatihan yang kalian ikutin, kalian login, mungkin di situ ada nanti pertemuan satu check-in gitu. Karena saya juga belum tahu dari sisi peserta seperti apa tampilannya. Oke, tuh kemudian ini suara saya bisa didengar. Kecil ya? Oke, nanti saya coba perbaiki dulu. Kecil? Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya kira-kira butuh aplikasi apa Pak Angger? Apa bisa sekarang? Apa eh, untuk rekan-rekan ini disiapkan dari sekarang? Apa mau dipandu besok ini? Oke, untuk tools atau peralatan apa aja yang perlu dipersiapkan untuk besok, mungkin bisa nanti saya sampaikan di grup aja ya, biar lebih terstruktur. Jadi nanti akan saya saya tuliskan aplikasinya apa, perlu di-download di mana gitu. Nah itu nanti silakan dipantau di grup aja gitu. Nanti kalau saya sampaikan di sini nanti kayaknya belum semuanya hadir karena kan harusnya ada 30 peserta ya, ada 30 peserta ini tapi partisipasinya masih 22. Jadi untuk tools mungkin nanti saya sampaikan di grup aja. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jika ada pertanyaan dari peserta silahkan ya. Oke. Kemudian jangan lupa nanti untuk absensinya karena mungkin ada
aplikasi ya yang butuh kalian install nanti disiapkan karena kita besok sudah mulai untuk pertemuan pertama supaya nanti jangan lupa kemudian nanti kalau sudah di-share sama Pak Angger aplikasi apa saja yang dibutuhkan nanti langsung saja di-download kemudian diinstal supaya nanti kalian bisa mengikuti pelatihan untuk sesi pertama dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan? Mungkin atau ada tambahan? Kalau tidak ada, saya tutup. Oke, jika tidak ada, nanti seperti itu konsepnya. Jadi nanti kalian gunakan LMS, terus nanti uploadnya bisa di LMS. Kemudian untuk interaksi lebih intensnya nanti bisa kita gunakan grup. Oke, Pak Angger ada yang ditambahkan? Dari saya cukup, Pak. Pak Budi, mungkin ada yang ditambahkan Pak Budi? Oh ya, ini nanti setelah pertemuan ini selesai, tadi kan ada pretest ya, tolong itu nanti segera dikerjakan, itu aja. Oke, dari Pak Budi ada yang ditambahkan? Sementara tidak ada Bapak. Monggo dilanjut. Oke, kita butuh foto nggih? Butuh foto? Betul, butuh foto. Mohon izin untuk share screen-nya. Oh, iya, monggo. Dilanjutkan untuk kameranya teman-teman peserta dimohon untuk di-on-kan, dinyalakan. Kita akan foto bersama. Monggo. Ayo, Pose paling silakan manis rekan-rekan. dari kalian. Yap. Ayo, silakan. Ini kenapa ini? Apalagi Mohon izin Bapak untuk share screen. Di-off-kan dulu. Oke, sebentar, Pak. Oke, sampun. Oke. Yuk, rekan-rekan. Ayo, rekan-rekan yang belum menyalakan kamera, monggo dinyalakan dulu. Kita santai saja, Nji. Iya, siap. Santai dapat ilmu. Ayo, ini Muhammad Ari ini. Muhammad Ari, Muhammad Ananta. Mohon dinyalakan dulu. Oke. Oke, sesi pertama. Kasih senyum yang termanis. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, ini. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan. Monggo Bapak Gus Nanang dilanjut. Oke, terima kasih Pak Budi. Nanti kita akan lebih intens lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi santai saja. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung gunakan WhatsApp grup yang ada. Nanti coba saya sama Pak Angga sama Pak Budi coba kita bantu kalau misalnya ada kesulitan. Oke, cukup sekian. Ini bisa kita tutup ya, Pak Angger, Pak Budi. Oke, siap, monggo. Oke, oke, terima kasih untuk rekan-rekan untuk pertemuan pada pertama perkenalan dan sosialisasi LMS-nya pada kesempatan kali ini. Nanti untuk follow up lebih lanjut bisa di grup. Kemudian apabila dari kami untuk pertemuan kali ini ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima rekan. kasih Pak Angger, Pak Budi. Terima kasih semuanya Bapak pengajar.